Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu guru, peserta didik, dan teman-teman pinjam buku catatan? Semoga dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat walafiat. Dalam slide yang ditayangkan ini, saya mengadaptasi kurikulum Merdeka. Kemudian dalam channel YouTube Pinjam Buku Catatan, ini saya sertakan link untuk download materi PPT ini agar bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru dalam mengajar serta peserta didik dalam mempelajari atau menghafalkan materi. Baik, kita mulai materi ini dengan judul Konsep Ilmu Ekonomi untuk kelas 10 semester ganjil. Kita lihat di sini dalam pembukaan, kita mulai dengan doa. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Kemudian setelah doa, kita menuju ke absensi untuk mengecek kehadiran peserta didik di dalam kelas. Dan yang terakhir adalah cek persiapan kelas, di mana keadaan kelas menunjang untuk pembelajaran. Selanjutnya, setelah kita cek keadaan kelas, kita akan mempelajari tentang profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini terdiri dari 6. Yang pertama adalah yaitu tentang beriman pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Yang keempat adalah kreatif. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam adalah berkebinekaan global. Selanjutnya, apa yang akan kita pelajari dalam slide hari ini? Yang pertama adalah kita akan mempelajari tentang tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengenal ilmu ekonomi. Yang ketiga, penggolongan ilmu ekonomi. Keempat, yaitu penerapan prinsip ilmu ekonomi. Dan yang kelima adalah kelangkaan. Baik, kita menuju ke yang pertama, yaitu tujuan pembelajaran. Di sini saya akan mengemukakan ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian ilmu ekonomi. Yang kedua adalah mengidentifikasi manfaat dan tujuan mempelajari ilmu ekonomi. Yang ketiga, menjelaskan pengertian kelangkaan. Dan yang keempat adalah mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kelangkaan. Selanjutnya, materi ini adalah tentang mengenal ilmu ekonomi. Pengertian dari ilmu ekonomi adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari berbagai perilaku ekonomi yang terkait pengambilan keputusan dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Kemudian, ilmu ekonomi menurut tokoh adalah, menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Yang kedua, yaitu menurut Mills, yaitu ilmu ekonomi adalah ilmu praktis tentang produksi dan distribusi kekayaan. Yang ketiga, menurut Marshall, bahwa ilmu ekonomi adalah
studi tentang umat manusia dalam usaha mengkaji bagian dari tindakan individu dan sosial yang paling dekat dengan pencapaian dan penggunaan kesejahteraan material. Kemudian yang terakhir menurut Keynes bahwa ilmu ekonomi adalah suatu teknik berpikir yang berguna untuk mempertimbangkan sejumlah biaya serta bagian dari keuntungan. Jadi ada 4 pendapat dari tokoh tentang ilmu ekonomi. Kemudian, apa saja manfaat mempelajari ilmu ekonomi? Kita lihat yang pertama adalah mengatur kebutuhan manusia. Yang kedua, yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang ketiga, prinsip kebutuhan pokok, sosial, atau masyarakat. Yang keempat, yaitu melatih berjiwa sosial dan bersifat teliti, cermat, dan ekonomis. Serta yang terakhir, yang kelima, yaitu mampu mengatur dan mengelola nilai nominal dengan baik dan bijak. Jadi ada 5 manfaat dalam mempelajari ilmu ekonomi. Apa tujuan manusia mempelajari ilmu ekonomi? Yang pertama adalah memahami wujud perilaku ekonomi lebih baik. Yang kedua, yaitu mudah menganalisis fenomena ekonomi yang terjadi. Yang ketiga adalah membentuk pola pikir yang rasional. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu adalah menjadi pelaku ekonomi yang baik. Itu adalah tujuan manusia mempelajari ilmu ekonomi. Selanjutnya, kita lihat golongan ilmu ekonomi. Menurut beberapa tokoh, digolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ilmu ekonomi deskriptif, yaitu analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan ekonomi sebenarnya berdasarkan fakta dalam perekonomian. Contohnya adalah ilmu ekonomi deskriptif ini, yaitu krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Yang kedua, yaitu ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori di sini adalah konsep pemikiran yang diperoleh dari data dalam kehidupan ekonomi, kemudian disusun, diolah, dan dianalisis, sehingga menjadi suatu kesimpulan yang bersifatnya umum. Kemudian dalam ekonomi teori, terdapat ekonomi mikro, yaitu mengkaji pilihan dan interaksi individu yang memproduksi, mengkonsumsi suatu produk dalam satu perusahaan atau industri. Sedangkan ekonomi makro adalah kegiatan perekonomian yang mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir di sini adalah ilmu ekonomi terapan, yaitu penerapan ilmu ekonomi yang menjelaskan cara kerja sistem perekonomian untuk mengatasi masalah ekonomi dalam masyarakat. Lanjut ke materi selanjutnya adalah tentang kelangkaan. Yaitu di sini kita sering lihat dalam keadaan ekonomi, di mana salah satunya adalah gambar di sini adalah tentang gambar LPG gas 3 kilo yang sering habis, sehingga permintaan gas LPG 3 kilo di masyarakat meningkat, mengakibatkan harga gas LPG 3 kilo ini menjadi melonjak, naik. Kemudian kita ke materi kelangkaan. Yang pertama adalah
pengertian kelangkaan, yaitu inti masalah ekonomi berupa ketidakseimbangan antara kebutuhan yang tidak terbatas dan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Yang kedua, yaitu kesenjangan antara sumber daya ekonomi yang terbatas dengan jumlah kebutuhan yang tidak terbatas. Kebutuhan manusia yang terus bertambah tidak diimbangi dengan sumber daya yang terbatas. Kemudian, apa saja faktor-faktor penyebab kelangkaan? Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya. Lingkungan alam menyediakan sumber daya melimpah bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Akan tetapi, jumlah sumber daya alam semakin berkurang akibat sifat manusia yang boros, serakah. Yang kedua, perbedaan letak geografis, yaitu letak geografis yang berbeda-beda menyebabkan persebaran sumber daya menjadi tidak merata. Ada wilayah yang tanahnya subur dan kaya akan barang tambang, ada pula wilayah yang tandus dan kekurangan bahan tambang. Perbedaan letak geografis tersebut dapat menimbulkan terjadinya suatu kelangkaan. Yang ketiga, ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk. Menurut Malthus, pakar demografi dan ekonomi politik dari Inggris, menyatakan bahwa laju pertumbuhan penduduk lebih cepat daripada laju pertumbuhan produksi. Tambahan jumlah penduduk yang cepat tidak diikuti hasil produksi. Akibatnya, hasil produksi tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia yang beragam. Selanjutnya adalah tentang kemampuan produksi yang rendah, yaitu kemampuan produksi tersebut berpengaruh terhadap ketersediaan barang dan jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Jika kemampuan produksi terbatas, akan mengakibatkan rendahnya kapasitas produksi. Selain itu, keterbatasan produksi disebabkan masih digunakannya peralatan yang tradisional dalam kegiatan produksi. Akibatnya, peralatan produksi hanya bekerja pada kapasitas tertentu. Kondisi ini akan menghambat pemenuhan permintaan pasar atas barang tambang atau barang yang lainnya yang dihasilkan oleh produsen tertentu. Kemudian, yang kelima adalah perkembangan teknologi yang lambat. Teknologi yang digunakan suatu produsen dalam proses produksi tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk. Produsen butuh waktu untuk menerapkan teknologi produksi yang baru. Sementara kebutuhan hidup manusia terus berkembang. Lambatnya perkembangan dan penerapan teknologi menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan manusia. Dan yang terakhir di sini adalah terjadinya bencana alam. Bencana alam adalah faktor alam yang dapat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan hidup. Adanya bencana alam dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, sehingga berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia. Contohnya adalah banjir, dapat menghambat distribusi barang atau jasa. Keterlambatan ini menyebabkan masyarakat tidak dapat segera mengkonsumsi barang dan atau jasa tersebut. Kemudian, bagaimana cara mengatasi suatu kelangkaan? Yang pertama adalah memanfaatkan sumber daya yang bijak. Ya, dengan memanfaatkan sumber daya dengan bijak ini, maka sumber daya yang ada di dunia ini bersifatnya terbatas. Padahal kebutuhan masyarakat terus bertambah dan tidak terbatas. Kenyataan inilah yang mengharuskan kita memanfaatkan sumber daya dengan bijak, yaitu dengan cara
melakukan penghematan agar tidak cepat habis. Dengan bersifat bijak dan peduli, maka kebutuhan manusia dapat terpenuhi sehingga tercapai suatu kepuasan yang maksimal. Yang kedua, membuat skala prioritas kebutuhan. Skala prioritas kebutuhan manusia adalah urutan kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingan kebutuhan. Berkaitan dengan hal tersebut, kita dapat membuat suatu tingkat prioritas kebutuhan yang memuat daftar kebutuhan berdasarkan tingkat intensitas atau kepentingan. Daftar kebutuhan ini memudahkan kita dalam memenuhi kebutuhan secara memuaskan dengan pengorbanan yang tertentu. Kemudian, menemukan sumber daya alternatif. Alam semesta menyediakan berbagai sumber daya alam bagi makhluk hidup yang dapat dimanfaatkan manusia dalam memenuhi suatu kebutuhan. Meskipun demikian, masyarakat perlu mencari sumber daya yang alternatif untuk mengantisipasi dan atau mengatasi masalah kelangkaan sumber daya. Sebagai contoh, yaitu biogas dari kotoran hewan itu dapat menjadi suatu alternatif pengganti gas LPG. Kemudian, tongkol jagung dijadikan sebagai briket arang pengganti arang kayu. Kemudian ada lagi biodiesel sebagai alternatif bahan bakar pengganti bahan bakar minyak BBM. Selain ramah lingkungan, penggunaan sumber daya alternatif juga hemat biaya. Yang terakhir di sini adalah tentang mengelola keuangan secara efisien. Yaitu dengan mengelola keuangan secara efisien, kebutuhan hidup yang beragam, manusia dapat mengelola uang secara efisien. Tujuannya adalah agar sumber dana yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Pengelolaan uang secara efisien dapat menghindarkan dari perilaku konsumtif. Tindakan mengelola uang secara efisien secara tidak langsung melatih disiplin dan langsung bertanggung jawab dalam hal keuangan. Selanjutnya kita akan menuju ke kebutuhan dan alat kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan dan macamnya. Kita lihat, yaitu kebutuhan dan macamnya. Kita lihat dulu, apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah suatu yang diperlukan oleh kita sebagai manusia dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup guna mencapai taraf hidup sejahtera. Mengapa kebutuhan timbul dan terus berkembang? Kebutuhan terus berkembang karena manusia memiliki sifat yang tidak puas atas suatu pemenuhan kebutuhan. Keadaan ini mengakibatkan kebutuhan manusia menjadi tidak terbatas. Nah, ketidakterbatasan kebutuhan hidup ini dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Contohnya adalah tingkat usia, tingkat pendidikan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat pendapatan, jumlah penduduk, lingkungan sosial budaya, promosi terhadap suatu barang atau iklan, perbedaan kondisi geografis, agama, dan percaya. Kemudian, kelangsungan hidup dapat dipertahankan oleh manusia dengan mengkonsumsi barang dan atau jasa. Yang kedua, yaitu alat pemuas kebutuhan. Di sini kita nanti akan berbicara tentang apa saja alat pemuas kebutuhan berdasarkan ketersediaan, tujuan penggunaan, proses produksi, dan hubungan dengan barang yang lain.
Kemudian ini adalah, contoh dari, eee, suatu gambaran bahwa minyak goreng curah langka usai disubsidi. Teman-teman bisa lihat di, eee, link yang sudah disediakan dalam slide ini. Ya, kita mulai yang pertama, yaitu tentang kebutuhan dan macamnya. Apa saja kebutuhan dan macamnya? Yang pertama adalah menurut intensitas kegunaan. Di sini ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Yang kedua, menurut bentuk dan sifat, yaitu ada kebutuhan jasmani dan rohani. Yang ketiga adalah berdasarkan subjek yang membutuhkan. Adanya suatu kebutuhan individu atau perorangan. Kemudian ada juga kebutuhan berdasarkan kelompok atau kolektif. Dan yang keempat adalah berdasarkan waktu. Jadi ada kebutuhan yang untuk sekarang dan ada juga kebutuhan untuk masa depan. Lanjut kepada alat pemuas kebutuhan. Yang pertama yaitu berdasarkan ketersediaan. Apa saja yang termasuk ketersediaan ini? Di sini ada yaitu barang bebas, kemudian barang ekonomi, dan barang ilit. Kita bahas tentang barang bebas. Barang bebas di sini adalah barang yang tersedia dalam jumlah yang melimpah. Untuk memperoleh barang tersebut, seseorang tidak perlu mengeluarkan pengorbanan tertentu. Oleh karena tersedia dalam jumlah yang besar, seseorang dapat mengambil begitu saja. Misalnya adalah udara untuk bernapas, air laut, air sungai, kemudian sinar matahari, salju saat musim dingin, dan pasir di padang pasir. Kemudian yang kedua, yaitu berdasarkan barang ekonomi. Kalau menurut barang ekonomi, di sini bahwa barang tersebut diperoleh jika manusia mengeluarkan pengorbanan tertentu. Barang ekonomi jumlahnya terbatas, sementara peminatnya relatif besar. Pengorbanan yang dikeluarkan biasanya berupa uang dan waktu. Contohnya adalah seseorang mengeluarkan sejumlah uang tertentu untuk membeli sepotong baju atau sepasang sepatu. Dan yang ketiga adalah barang ilit, yaitu barang yang jumlahnya berlebihan sehingga dapat menimbulkan kerugian dan bahaya dalam kehidupan manusia. Contohnya adalah luapan air sungai dapat menimbulkan banjir dan api yang banyak akan menimbulkan suatu kebakaran. Kemudian yang kedua, yaitu berdasarkan tujuan penggunaannya adalah yang pertama itu barang konsumsi. Barang konsumsi adalah dapat dikonsumsi secara langsung oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Barang konsumsi sering juga disebut sebagai barang siap pakai karena manfaatnya langsung dapat dirasakan oleh konsumen. Barang konsumsi meliputi barang konsumsi yang lama dan barang konsumsi yang tidak tahan. Di sini juga ada disebutkan barang produksi, yaitu digunakan untuk mendukung proses produksi guna menghasilkan barang dan jasa. Barang produksi meliputi barang mentah atau bahan baku, barang setengah jadi, dan barang sudah siap pakai atau barang modal. Kemudian kita lihat yang ketiga adalah berdasarkan proses produksi. Ini adalah barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Dan yang keempat yaitu hubungan dengan barang lain. Di sini ada barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi adalah barang pengganti. Digunakan untuk mengganti fungsi barang lain. Barang ini sifatnya adalah menggantikan barang lainnya
Contohnya adalah gas menggantikan minyak tanah sebagai bahan bakar. Bis Transjakarta menggantikan mobil pribadi sebagai sarana transportasi. Kemudian, sagu menggantikan beras sebagai makanan. Lalu apa yang disebut dengan barang komplementer? Yaitu barang pelengkap. Berguna jika digunakan secara bersamaan dengan barang lainnya. Barang tersebut memiliki nilai guna jika digunakan secara bersama-sama dengan barang lain. Misalnya adalah mobil dapat berjalan jika diisi bensin, pena diisi dengan tinta, roti akan lebih enak jika diolesi selai, kemudian tayangan televisi dapat ditonton jika ada stasiun pemancar, dan gawai dapat bekerja dengan adanya SIM. Kita lanjut ke kesimpulan dan refleksi. Dalam kurikulum Merdeka, ini seorang guru akan menanyakan tentang kesimpulan apa yang sudah bisa didapatkan oleh peserta didik. Kemudian, refleksi pembelajaran yang berguna bagi peserta didik setelah mempelajari materi ini seperti apa? Ini adalah suatu proses timbal balik di mana para siswa akan mengemukakan pendapat tentang kesimpulan beserta refleksi pada pembelajaran hari ini. Selanjutnya, sumber referensi ini dari slide ini saya ambil dari Alam S 2016 dari buku Ekonomi Kelompok Peminatan Ilmu Ekonomi Sosial kelas 10 ESIS Jakarta. Dan juga dari buku yang dikarang oleh Rismi dan kawan-kawan, Ekonomi untuk SMA Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial kelas 10 dari Intan Pariwara, Yogyakarta. Terima kasih bagi teman-teman pinjam buku catatan Bapak Ibu guru beserta peserta didik yang sudah memperhatikan, mempelajari bersama-sama. Bapak Ibu dan teman-teman peserta didik, ditunggu ya untuk subscribe-nya, like, comment, and share-nya agar channel ini bisa lebih bermanfaat. Materi ini juga dapat diunduh nanti di link bawah ini.